Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan part sebelumnya, kita akan mencoba untuk melakukan, yang sebelumnya kita sudah mencoba untuk melakukan tuning parameter. Tujuannya buat apa? Kemarin itu tujuannya adalah supaya, si rambutnya ini punya perilaku khusus, itu fungsinya tuning parameter. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan force field seperti pada pengenalan partikel sistem untuk emitter ya. Ternyata si rambut ini juga bisa kita berikan medan gaya. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan di sini saya pause dulu ya. Kemudian saya balikin ke 0. Kemudian saya bikin shift A, kemudian force field, kemudian forces. Forcesnya saya pindah ke samping GX. Oke, kira-kira apa yang terjadi? Sementara ini forcesnya mungkin saya bikin 4, atau 5, lah. Oke, kemudian kita play. Nah, ada gravitasi ke bawah, ada forces dari ini juga ke samping kiri gitu. Yang terjadi akhirnya rambutnya mengarah ke sana. Kalau forcesnya misalkan saya kurangi jadi minus, dia akan bergerak ke arah ini gitu, ke arah si forces yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, oke, saya pause kembali, saya balikin ke 0, kemudian saya delete ini X, kemudian delete, forcesnya hilang. Kita coba pakai yang lain, shift A, kemudian force field wind, kemudian saya geser ke bawah, misal GZ, windnya ini saya geser ke bawah, saya spasi, atau mungkin bisa dibilang saya play, sama aja. Ternyata tidak ada efeknya. Kenapa kok tidak ada efeknya? Karena kita lupa memberikan strength. Jadi kita klik di sini, force fieldnya kita klik, kemudian kita masuk ke bagian ini ya. Ini kita klik, kemudian di sini ada parameter strength. Coba kita naikkan, kira-kira seperti apa. Nah, rambutnya akan terbang ke atas gitu. Saya tambahkan strengthnya lagi. Oke, jadinya seperti itu. Saya tambahkan lagi strengthnya, semakin ke atas. Ini 11. Wah, jadi kayak super saya nih. Oke, seperti itu. Kemudian misalkan saya bikin ke bawah dikit, gimana? Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau saya gedein langsung misal 20, 19, nah jadinya seperti itu, langsung ke atas, semua ya. Nah, itu kurang lebih cara-cara menggunakan force field untuk mengendalikan si rambut ini, si rambut yang sudah kita buat ini. Saya delete, sorry, ini saya pause, kemudian saya balikin ke 0, kemudian saya delete nih, X, delete. Berhubung masih ada, sorry, Ctrl Z, ketika saya mainkan di sini masih ada ya. Oke, masih ada efek windnya. Kemudian saya delete ininya, windnya, X, kemudian delete. Nah, ketika kita play ternyata masih ada ininya gitu, masih ada sisa-sisa efek yang terjadi. Ini bisa kita klik di gravity, kita klik gravity yang di sini ya, di bagian ini. Kemudian gravity-nya kita cek, hilang, kemudian kita cek lagi. Supaya nanti kembali seperti semula, supaya nanti tidak ada gaya apapun yang bekerja terhadap si objek ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Tadi kalau kita lihat kan ke atas dulu, baru kemudian ke bawah. Nah, ini efek dari itu tadi ya,
si force field yang kita hilangkan tadi, saya spasi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan force field yang lain ya, misalkan shift A kemudian turbulence, kira-kira seperti apa. Saya scale, kemudian saya pindah ke bawah GZ. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian saya perbesar ininya, strength-nya masuk ke sini, kemudian strength-nya saya perbesar. Oke, 24, kita play. Nah, nanti akan ada gerakan random seperti itu. Kenapa kok gerakannya random? Ya karena kita kasih ini tadi, karena kita kasih noise, kayak semacam noise gitu, turbulence. Kita pakai turbulence, makanya jadinya seperti ini. Oleh karena itu kita delete dulu turbulence-nya, X, kemudian delete. Lagi-lagi masih terpengaruh, masih ada pengaruh dari ininya ya. Bisa kita hilangkan, gravity-nya kita klik, kemudian kita klik lagi. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita coba untuk pakai yang lain, shift A, kemudian force, kemudian mana ya, misalkan kita pakai curve guide. Kira-kira jadinya seperti apa? Jadi dengan adanya curve guide ini jadinya nanti kurang lebih seperti itu. Kita G, kemudian G kemana nih? GX. Oke, kemudian kita tap masuk ke edit mode, kemudian kurvanya kita G, kemudian Z. Nah, si rambutnya ini nanti polanya akan mengikuti si ini gitu, akan mengikuti si force field-nya ini gitu. Nah, seperti itu. Misal mau bikin ponytail, caranya kayak gitu. Bisa kita pakai tools ini gitu. Oke, intinya seperti itu sih. Si force field yang ini tuh memaksa buat ngikutin si path-nya ini gitu, si path dari kurva tadi. Saya tap lagi, masuk ke edit mode, saya delete ininya, curve guide-nya, X, kemudian delete. Jadinya kembali seperti semula. Karena tadi bukan berupa ini ya, bukan berupa gaya seperti force field biasa, makanya tidak akan ada efek yang mempengaruhi. Oke, mungkin bisa klik gravity-nya diklik ulang. Oke, nah selanjutnya kita coba pakai yang lain, shift A, kemudian misalkan kita pakai untuk yang paling sering digunakan ya vortex ini gitu. Kemudian kita geser ke bawah, GZ. Nah, kemudian strength-nya kita perbesar. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, jadinya seperti itu. Ini vortex ya. Kalau minus jadinya seperti ini. Ini kalau plus. Oke, kemudian kalau inflow-nya saya tambahkan, kira-kira apa yang terjadi? Harusnya semakin berdempet nih. Oh, sorry. Oke, saya sesuaikan lagi. Inflow-nya kalau minus jadi kayak gitu ya.
Nah, oke, kurang lebih seperti itu, untuk cara menggunakan force field dalam mengontrol rambut. Jadi nanti kalau, ada animasi semisalkan, apa namanya, kayak di TV-TV gitu, jangan bingung pakainya apa, bisa pakai efek wind seperti tadi, jadi rambutnya bisa tergerai kayak gitu, mungkin karena salah satunya pakai ini gitu. Kurang lebih seperti itu aja, yang bisa saya sampaikan untuk, penggunaan force ini. Saya delete lagi, X, kemudian delete, kita kembalikan seperti semula. Oke, kita akan lanjutkan di part berikutnya, terkait dengan sculpting. Tapi sculpting kali ini beda, sculpting kali ini sculpting khusus untuk, ini gitu, apa namanya, untuk memanage rambut dalam artian misalkan kayak kita memakai sisir kayak gitu, kita, pakainya sculpting. Kurang lebih seperti itu, ada kalaupun ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan langsung kepada saya. Kita akan lanjutkan di part berikutnya terkait dengan sculpting untuk, rambut. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.